persoalan-persoalan hukum, tentunya juga mengawalinya untuk berpartisipasi, mensosialisasikan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melaksanakan aturan-aturan yang ada. Ya, aturan-aturan pemilu itu secara umum ya harus jurdil, harus luber. Nah, ini kan ya, jujur, harus adil, harus ya langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, itu sudah ada di dalam lagu pemilu kan. Nah, intinya agar pemilu itu berlangsung secara berkualitas dan berintegritas. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dicermati ya untuk tegaknya keadilan. Ya. Sebab keadilan ini menjadi sebuah kunci ya, bagi kemakmuran. Tidak akan ada kemakmuran suatu bangsa tanpa dibarengi dengan keadilan. Ya. Jadi kalau kita sebagai bangsa bercita-cita wujudkan masyarakat yang adil, makmur, adil dulu baru masyarakat bisa makmur, baru sejahtera, baru bisa ikut perdamaian dunia. Jadi kalau adilnya nggak ada, nggak bakal tercapai kemakmuran, apalagi kesejahteraan, apalagi kedamaian. Nah, seperti lazimnya ya, penegakan hukum pemilu itu adalah mencermati penanganan tindak pidana pemilu. Nah, itu ada undang-undangnya. Ya. Yang kedua, penanganan pelanggaran administrasi. Yang ketiga, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan. Nah, termasuk juga di situ ada masa-masa kampanye itu ya. Nah, dan semuanya harus bisa menahan diri ya dalam berkontestasi, jaga kode etik agar tidak menyengsarakan orang. Yang keempat, penyelesaian sengketa administrasi atau tata usaha negara. Dan yang kelima, setelah hasil pemilu, nah itu biasanya memang ya, ada perselisihan. Nah itu juga ada ya, aturannya, undang-undangnya, ya ada salurannya. Ya, tidak boleh main hakim sendiri, ya. Nah, dan ada petugas-petugasnya yang menegakkan keadilan pemilu. Nah, syukur ya para mahasiswa UMC itu ikut ambil bagian, ikut berpartisipasi ya dalam rangka tadi ya, mewujudkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Ala kulihal saya melihat ya terutama bagi daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilu pilkada ya, dan hari ini sudah dimulai ya jadwalnya kalau tidak salah berdasarkan informasi sampai Desember nanti ya pas pencoblosannya ya. Ya. Nah ini kan waktu yang sangat cepat sekali ya. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pilkada itu senantiasa diberi rahmat dan berkah, keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kami atas nama pimpinan UBMC menyampaikan terima kasih pada Fakultas Hukum yang memberikan pencerahan pada para mahasiswanya dan masyarakat pada umumnya. Dan tentunya terima kasih kami sampaikan juga kepada pemerhati yang saya kira bukan hanya dari Cirebon, ya, tapi juga dari berbagai daerah untuk mengamati, ya, mencermati, ya, dan tidak usah sungkan-sungkan ketika ada hal-hal yang memang terutama secara substansi, ya, melewati koridor keilmuan, ya, berilah kami saran kritik yang baik tentunya, ya.
Dan wabil khusus tentunya pada narasumber ya yang hari ini memberikan pencerahannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir sekali kepada para mahasiswa, pada para pemerhati, para peserta semuanya, manfaatkanlah acara ini sebagai ajang ya, kegiatan keilmuan, dan Universitas Muhammadiyah Cirebon atmosfer intelektual terus dibangun, baik ya di kala normal ya maupun juga di kala tidak normal seperti ada COVID ya, ada pandemi sekarang ini. Akhirnya kepada Allah jualah kita bermohon, mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan barokah, tidak hanya tambah ilmu tapi ilmu yang barokah, ilmu yuntafa'u bih ya. Dan dengan mohon kepada Allah dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional hukum dengan tema desain pemilu dan pilkada serentak 2020 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya buka. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang sudah menyambut ya, memberikan satu kata dua kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Untuk selanjutnya mungkin saya sapa dulu Pak Rahmat Bagja dari Bawaslu, ini mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Untuk mempersingkat waktu, karena kemungkinan Pak Bagja, Kang Bagja ini ada keperluan lain ya, ada kesibukan lain, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung kita menuju ke sesi diskusi saja. Mungkin dalam kali ini kita akan memberikan kesempatan pertama kepada mungkin sebatas pengantar ya dari keynote speaker nanti akan disampaikan oleh Ibu Eli Akusuma Dewi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon yang akan dipandu oleh moderator Bapak Abdul Wahid SHI MKN. Nah, dengan narasumber adalah yang pertama Bapak Rahmat Bagja dari Bawaslu RI dan Bapak Syarif SHMH. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung menuju ke diskusi saja dan selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Moderator Bapak Abdul Wahid SHI MKN. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Ibu Dekan, para narasumber yang berbahagia, Bapak Rahmat Bagja SHLF, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia periode 2017 sampai 2022. Kemudian narasumber kedua Bapak Syarif SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta silaturahmi webinar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tapi ini belum ada suara. Ini ialah desain pemilu dan pilkada serentak ke depan.
Perkenalkan, saya Abdul Wahid dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Untuk itu, sesi diskusi ini saya akan bagi waktunya. Untuk keynote speaker akan menyampaikan gambaran umum terkait dengan acara silaturahmi dan webinar kali ini sebanyak 10 menit. Kemudian untuk masing-masing moderator diberikan kesempatan untuk memaparkan materinya sebanyak 25 menit masing-masing. Oleh karena itu, pada para peserta mohon untuk menyimak dengan seksama dan juga bisa dipahami dan juga bisa dipertanyakan terkait dengan apa-apa yang belum dan juga yang akan ditanyakan pada moderator. Oke, langsung saja yang berbahagia Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta silaturahmi webinar Fakultas Hukum Muhammadiyah Cirebon. Langsung saja kami persilakan pada Ibu Elia Kusuma Dewi SHMH yang akan menyampaikan gambaran umum acara silaturahmi dan webinar FAUMC 2020 ini. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Khairul Wahidin MAG selaku Rektor UMC, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati pula Bapak Ibu Saudara peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada siang ini kita bisa silaturahmi dan webinar seminar nasional Fakultas Hukum UMC dengan tema Desain Pemilu dan Pilkada Serentak. Yang ke depan insya Allah tanpa ada halangan apapun untuk silaturahmi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat bangga kepada panitia, saya sangat berterima kasih kepada peserta webinar yang sudah merespon kegiatan kami yang pada mulanya sebenarnya ini hanya untuk silaturahmi Fakultas Hukum pada awalnya. Karena kangen-kangenan kami selama COVID kami selalu hanya bertemu di dunia maya, yang biasanya sebenarnya silaturahmi tawalan itu kita adakan di kampus, tetapi ini ada hal yang berbeda, kita pun hanya bisa bersilaturahmi melalui dunia maya bersama-sama seperti ini. Silaturahmi ini yang kemudian agar ada pencerahan, tidak hanya silaturahmi, maka kita akan webinar yang kebetulan pada hari ini tanggal 15 Juni itu untuk adanya nanti pilkada serentak. Nah, ini pemerintah pada hari ini sudah memulai untuk menuju ke sana, di mana negara kita negara demokrasi, adanya persamaan hak, kemerdekaan setiap warga negara, sistem perwakilan dan pemilihan umum itu semuanya dilindungi oleh konstitusi. Sehingga pelaksanaannya nanti untuk pilkada serentak ini harus ditopang oleh regulasi penyelenggaraan peserta dan pemilih yang baik. Di sini diperlukan, ini harus tidak semua orang untuk saat ini paham bagaimana nantinya pelaksanaan pilkada serentak
dalam keadaan pandemi. Karena sebelum-sebelumnya kita selalu normal, tidak ada permasalahan seperti ini, tetapi ketika ada pandemi kita harus bagaimana? Apakah kemudian pilkada serentak itu bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada? Nah, itu nanti kebetulan pada webinar nasional ini kita kedatangan tamu kehormatan dari Bawaslu RI langsung, kemudian dari dosen HTN kami dari Fakultas Hukum nanti akan banyak menjelaskan, mungkin akan banyak bersharing bersama beliau-beliau ahli-ahlinya. Di sini saya mengantarkan untuk webinar pada siang ini, dan saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu, karena saya lebih senang nanti intinya itu kena oleh peserta webinar semuanya. Oleh karena itu, semoga webinar ini nanti bisa selesai. Apa yang kita pertanyaan-pertanyaan terkait dalam tema ini bisa terjawab oleh para narasumber. Nah, silahkan saya kembalikan waktunya, saya tidak panjang lebar, kepada moderator. Monggo saya persilahkan untuk melanjutkan dengan narasumber. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan pada sambutannya yang disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Hukum FPUNC. Tiba saatnya kita secara inti yaitu pemaparan atau penyampaikan materi dari narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Bagja, SH LLM. Beliau komisioner Bawaslu Republik Indonesia yang akan menyampaikan materi terkait dengan desain pemilu dan pilkada serentak ke depan. Kemudian narasumber yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Arif SMH yang akan menyampaikan pemaparan beliau dari sisi hukum tata negaranya seperti apa. Bahwa dalam pilkada serentak ini di masa-masa ini mungkin kita semua masih belum memahami atau juga masih belum mengerti terkait dengan bagaimana teknis dan juga tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon ini dalam silaturahmi ini bisa memberikan pencerahan melalui dari pakarnya, yaitu dari Komisioner Bawaslu Republik Indonesia sendiri, Bapak Rahmat Bagja ini akan menyampaikan bagaimana sih terkait dengan desain pilkada serentak ke depan seperti apa. Tentunya beliau akan menyampaikan dari sisi regulasi, kemudian dari sisi teknis seperti apa, sehingga kita semua sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia sendiri bisa memahaminya. Oleh karena itu, langsung saja pada sesi ini dengan tema desain pemilu dan pilkada serentak ke depan yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Bagja SHMH, kami berikan kesempatan waktunya kurang lebih selama 25 menit. Oleh karena itu kepada beliau dipersilakan dengan segera hormat. Oke, terima kasih moderator Pak Abdul Wahid. Kedengaran ya suaranya ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, tadi Pak Rektor banyak sekali menggambarkan bagaimana kedaulatan dan juga beberapa hal tentang pemilihan umum dibawakan dengan beliau sangat artistik menurut saya. Kemudian yang terhormat ini Ibu Dekan yang
kami berterima kasih bisa memberikan waktu kepada Bawaslu untuk memberikan semacam masukan dan juga pencerahan kepada teman-teman semua, dan juga Pak Sarip nanti ini akan banyak menerangkan tentang sistem kita pemilihan ke depan ya, khususnya dari segi hukum. Saya akan bahas dari segi undang-undang yang telah ada di Indonesia pada saat ini. Bapak Ibu, teman-teman semua, tujuan dasar pelaksanaan pemilu adalah terciptanya kestabilan pemerintah yang dihasilkan dari keselarasan antara presiden dan pemilihan legislatif. Ini pilihan umum ya. Dan memberi ruang pada pemilih agar lebih cerdas dalam memilih. Kenapa pemilihan ini dibuat langsung kemarin pada saat tahun 2004? Karena salah satunya pemilihan langsung untuk presiden dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia agar presiden yang terpilih tidak menjadi perhatian dari masyarakat, karena yang akan memilih adalah MPR kalau menurut Undang-Undang Dasar yang belum diubah. Kemudian dasar hukumnya adalah ciri khasnya ciri khas pemilu tahun 2019 sebagai kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Legislatif, Undang-Undang Pilpres, dan juga Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Ya. Belum masuk dari Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilgub, Pilwakon, dan lain tidak ada di sini. Kemudian sistem pemilihan umumnya menggunakan metode Senlek murni. Ya, biasanya partai-partai besar yang akan mendapatkan suara yang lebih banyak. Biasanya seperti itu. Kemudian presiden threshold paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari surat suara sah yang secara nasional atau dari partai atau gabungan partai politik pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini yang diprotes sampai ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena metode ini seharusnya tidak dipakai. Seharusnya tidak ada presiden threshold dengan metode seperti ini menggunakan hasil dari tahun yang lalu. Kemudian pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden dilakukan secara serentak, pemilu dengan 5 kota. Ini pada pemilu 2019 kali ini. Kemudian pemilu diselenggarakan oleh KPU, Bawaslu, DKPP, dan untuk pengawas pemilu pada 2019 ini sampai kepada pengawas TPS. Beda dengan pemilu tahun 2014 yang tidak sampai pengawas TPS. Kemudian dalam sistem penegakan hukum pemilunya, pelanggaran pemilu tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor secara lengkap. Kami berterima kasih sekali Pak Rektor atas menjelaskan mengenai pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Juga ada sengketa proses dan juga sengketa hasil pemilu. Inilah sistem penegakan hukum yang ada pada pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Nah, perkembangan pembentukan lembaga pengawas pemilu dari semenjak tahun 55 sebenarnya ada gitu. Ya. Misalnya embrio lembaga pengawas pemilu sudah diisyaratkan keberadaannya sejak awal pada saat pasca kemerdekaan oleh Presiden Soekarno. Ini ada di manuskrip teman-teman ke Bangka ya, yang didokumentasikan pada pesanggeran Menumbing Pulau Bangka ya, pada 21 Februari 1949. Bung Karno menulis bahwa agar supaya kehendak rakyat Bangka itu dapat dikemukakan dengan sempurna di dalam suatu pemungutan suara, maka perlulah dibangunkan suatu organisasi untuk memimpin dan mengawasi pemungutan suara tersebut. Jadi bukan hanya menyelenggarakan, tapi juga mengawasi pemungutan suara. Kemudian desain penegakan hukum pemilu pada kali ini adalah misalnya untuk korektif ya, ada adjudikasi sengketa pemilu, adjudikasi putusan sengketa proses, upaya administrasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk alternatif ada mediasi pada saat pemilu tahun 2019 yang lalu. Pada saat pilkada tidak ada mediasi pada kali ini. Nah, itu sistem penegakan hukum pemilu, desainnya dapat teman-teman baca. Kemudian kewenangan Bawaslu, kami ini sebagai masukan bagi teman-teman, kami melakukan kewenangan secara melakukan pencegahan penindakan sengketa pemilu, sengketa proses, dan pengawasan persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam setiap proses tahapan, kami harus mengawasi. Pilkada 2020 ini akan dimulai pada 15 Juni. Oleh sebab itu, kami sedang melakukan pengawasan pada hari ini, dan sekarang sedang ada press conference yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menyatakan bahwa seluruh panwasan diaktifkan kembali.
dari kemarin. Kemarin kami sudah mengaktifkan kembali Panwas Kecamatan seluruh Republik Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada. Ya. Kemudian permasalahan dalam pemilu, lanjut untuk slide ke-7, ya. Ada mengenai pendaftaran dan penetapan caleg paslon, persyaratan dan dukungan calon bermasalah ini. Tadi masalah calon mantan napi dan lain. Nah, proses ini di awal sudah buat tegang antara KPU dan Bawaslu. Tapi pada akhirnya putusan MK menyelesaikan ini. Kemudian penyusunan penetapan dan perbaikan DPT. DPT ganda dan DPT fiktif. DPT itu adalah daftar pemilih tetap. Tapi selalu kemudian kami bercanda, itu, daftar pemilih tetap, DPT itu daftar permasalahan tetap. Karena tiap pemilu pasti masalahnya DPT terus. Nah itu yang harus menurut kami diselesaikan, di stop lah. DPT seperti sebagai daftar pemilih tetap, bukan daftar permasalahan tetap. Sosialisasi dan kampanye, ada politik uang, netralitas ASN, ujaran kebencian, dan hoax pemilu. Sekarang semenjak 2017 yang lalu, ya, sudah dimulai, tapi 2017 boomingnya, itu masalah hoax dan perang media sosial terjadi pada saat Pilgub DKI Jakarta, dan sampai sekarang. Nah, ini yang kita jadi faktor perhatian dari Bawaslu. Kemudian distribusi logistik, surat suara dan logistik kurang atau tidak sampai tepat waktu. Cirebon juga mengalami ini pada saat pemilu 2019 lalu. Kemudian pemungutan suara, pemilih mencoblos lebih dari sekali dan pemilih tidak memenuhi syarat. Kemarin kan banyak protes masalah pemilih yang gila. Yang gila boleh memilih. Dalam aturannya, ya, sepanjang yang bersangkutan masih sadar, masih boleh dia memilih. Itu aturannya. Jadi, harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa sadar untuk memilih. Jangan sampai terjadi permasalahan-permasalahan yang bersangkutan sadar dan tidak boleh memilih. Ini kami pernah mengalami misalnya pada pilkada itu, ada seorang wanita, ibu-ibu, kadang hilang ingatannya, kadang muncul ingatannya. Jadi pada saat mutarli, pemutahiran data pemilih, yang bersangkutan tidak didaftarkan oleh keluarganya. Disengaja disembunyikan. Pada saat hari H pemungutan suara, yang bersangkutan datang ke TPS ingin memilih. Ditanya oleh KPPS, ini ibu tahu siapa yang akan dipilih? Tahu, ini kan pilkada katanya. Ini wali kotanya, calon wali kotanya ada 3, si A, si B, si C. Nah, Anda bayangkan, pada saat dia sadar, apakah dia tidak boleh memilih? Itu pertanyaan pentingnya. Menurut kami inilah desain yang harus dibangun nanti ke depan, bagaimana hak-hak yang bersangkutan dalam melakukan pemilihan dan pemungutan suara. Kemudian perubahan hasil dan penggantian dokumen hasil suara. Ini banyak kejadian nih, rekapitulasinya dicoret, nolnya ditambahin, misalnya dapatnya 10, kemudian tambah nolnya di 100. Kalau dikurangi nolnya nggak apa-apa, ditambah nolnya jadi masalah. Baik dikurangi maupun ditambah jadi masalah besar itu. Nah, kemudian permasalahan pada tahapan pemungutan suara, terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan suara yang mengakibatkan adanya pemungutan suara ulang. Ya, tadi memilih lebih dari 1 kali itu harus di PSU. Terjadi keadaan yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara lanjutan. Misalnya, surat suaranya tertukar DPRD Kabupaten A dengan DPRD Kabupaten B. Itu tertukar. Itu harus di-stop dulu. Agar surat suaranya dikembalikan dulu. Nah, kejadiannya sudah masuk 50 pemilih. Itu jadi PR bagi kita ke depan. Bagaimana cara pengaturannya? Apa bisa dibalikan? Kan enggak. Surat yang masuk ke dalam kotak suara tersebut sudah 50. Kemudian terjadi permasalahan dalam distribusi logistik. Nah, banyak yang stres ini KPPS gara-gara distribusi logistiknya itu bermasalah. Terlambat datang, jam 1 pagi baru datang. Mereka deg-degan itu, KPPS itu. Kenapa? Karena jam 7 itu harus seharusnya jam 10 malam, semua logistik surat suara harus diterima oleh yang bersangkutan, KPPS. Itu yang membuat salah satunya beban KPPS itu berat pada saat pemilu yang lalu. Sehingga salah satu akibatnya, ya menurut penelitian pemerintah dan Kementerian Kesehatan, adanya tingkat stres yang tinggi mengakibatkan kematian. Walaupun setiap orang pasti stres, ya. Ditambah dengan
perilaku dan gaya hidup. Misalnya yang bersangkutan punya riwayat serangan jantung, punya riwayat mah akut, punya riwayat diabetes dan lain-lain. Itu jadi PR bagi KPPS yang ke depan akan kita pilih. Kemudian adalah wajah jajaran pengawas pemilu yang mengalami sakit kekerasan. Ya, fenomena pelanggaran pemilu pada 2019 adalah mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang 45, menghina, menghasut, menghina sara, politik uang, ketidaknetralan pejabat negara atau ASN. Ini fenomena yang terjadi pada saat pemilu 2020. Kemudian di Bawaslu misalnya ya, di Bawaslu itu ada yang mengalami kekerasan ada 14 orang, ya. 234 diinapkan, rawat inap. Kenapa? Karena satunya sakit, stres dan lain-lain. Kecelakaan 174 orang, misalnya pada saat distribusi, pada saat mengawal, pada saat melakukan pengawasan itu kecelakaan di tengah jalan. Kemudian rawat jalan yang masuk ke dokter dan periksa itu sekitar 725 orang. Yang meninggal dunia di Bawaslu itu sekitar 55 orang. Ya. Kemudian, ini santunannya lanjut. Nah, skor IKP dan ini kita akan lanjut sebentar. Oke. Evaluasi langsung kepada 21, slide 21. Ya. Lanjut. Yes, slide 21. Oke. Evaluasi. Ya, evaluasi pada saat ini adalah masih terdapat perbedaan perspektif dalam menafsirkan unsur pidana pemilu di lingkungan sentra Gakumdu. Kemudian adanya norma pemilu yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu yang tidak operasional. Contoh, kewenangan sengketa proses pemilu antar peserta, ini tidak operasional normanya. Tidak meratanya akses teknologi informasi pada daerah-daerah di wilayah Indonesia, contoh Kalimantan, Maluku, dan Papua. Sehingga menghambat koordinasi dan konsolidasi. Kemudian tantangan ke depan adalah Pileg dan Pilpres yang dilaksanakan pada pemilu secara serentak akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, Pilkada dan pemilu secara serentak dua-duanya pada tahun yang sama. Kemungkinan ini ada. Kecuali di undang-undangnya berubah. Kemudian materi pengaturan dalam undang pemilu yang berubah akibat judicial review di MK. Sehingga kadang-kadang tengah jalan kami mengalami kerumitan untuk mengubah aturan yang telah ada. Kemudian karakter penegakan hukum pemilu yang menekankan pada proses cepat. Jadi 1 bulan itu 1,5 bulan, semua proses sudah selesai, sudah inkrah dalam pidana pemilu seharusnya. Nah, itulah yang membuat permasalahan bagi polisi dan jaksa karena harus mengumpulkan alat bukti ke Bawaslu secara cepat, karena waktunya 14 hari. Apalagi nanti di Pilkada, waktu kami hanya 3+2 hari dalam mengumpulkan alat bukti bagi Bawaslu. Kemudian rekonstruksi ke depan yang harus diperbaiki adalah memperbaiki aturan main tentang sistem pemilu, terutama kepastian hukum tentang konversi suara menjadi kursi. Kemudian memperbaiki aturan main antara Bawaslu terkait dan lembaga terkait dan masyarakat. Penegakan hukum pemilu melalui Badan Proses Pemilu di Bawaslu atau sebutan lain, berikan fungsi pengawas pemilu kepada publik, memperkuat melakukan harmonisasi sistem pemilu, ya, baik PKPU, Bawaslu maupun peraturan lain yang terkait dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Memperkuat sistem elektronik pemilu yang handal dan akuntabel, misalnya rekapitulasi yang harus diperkenalkan oleh KPU ke depan. Apakah bisa diperlakukan secara sama? Bisa, diperlakukan tidak sama juga bisa. Kita sebut sebagai pemilu yang asimetris. Misalnya antara Cirebon dengan Mamberamo Raya, ya, Cirebon bisa menerapkan sistem e-rekap, Mamberamo tidak. Kenapa? Karena kesulitan jaringan informasi dan teknologi. Kalau di Cirebon, menurut saya sudah bisa. Cirebon salah satu kota terbesar di Jawa Barat. Dan jaringan informasi teknologinya juga baik. Sehingga bisa diterapkan e-rekap ke depan. Kemudian melakukan antisipasi terhadap keadaan luar biasa seperti bencana non-alam yang kita alami pada saat ini. Kemungkinan 2024 ada bencana, kita tidak tahu.
Kalau terhadap bencana, ada bencana, apakah bagaimana pemilu ditunda atau tidak? Nah, itu dia persoalan-persoalan itu. Tidak pernah kita antisipasi ke depan. Nah, lanjut putusan MK ya, model pemilu serentak yang menggabungkan antara pemilu dan pilkada. Misalnya, satu, pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, presiden dan anggota DPRD. Nah, ini disatukan. Dua, anggota DPR, DPD, presiden, wakil presiden, gubernur, dan bupati wali kota. Ini yang pertama hampir seperti pemilu umum ya, nasional. Ya, seperti sekarang. Pemilihan kedua menggabungkan dengan pilgub, DPRD-nya dipisah. Nah, kemudian ada juga pemilu lokal dan pemilu nasional. Misalnya pemilihan gubernur dan DPRD provinsi, pemilihan bupati wali kota dan DPRD kabupaten kota. Dan kemudian dipisah dengan pemilu presiden, DPR, dan DPD. Itu boleh. Waktu-waktunya bisa digunakan. Lanjut. Pada saat pandemi COVID-19, nah ini harus diatur ya. Sebentar. Kita langsung saja pada... Oke. Ini landasan konstitusionalnya. Nah, inilah landasan konstitusional dan dasar negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 4, walaupun tidak menyebutkan pilkada itu harus direct. Bisa nggak melalui DPRD? Boleh-boleh saja. Dan itu diperbolehkan. Ada pasal 71 dan pasal 8. Dan juga landasan perundang-undangannya demikian. Nah, pilkada, apakah mau disusun sebelumnya, Mas? Sebelumnya, dibalikan lagi sebelumnya. Nah, apakah modelnya seperti ini? Nah, kalau modelnya seperti ini menurut putusan MK, maka mau tidak mau, pilkada dan pemilu sama rezimnya. Tidak ada lagi rezim pemilu dan pilkada. Jadi, hal inilah yang perlu kita bicarakan. Rezimnya bagaimana? Kan dulu, pada saat dulu, pemilu dan pilkada dipisah. Sekarang kemudian disatukan. Ya. Setelah itu dengan putusan PMK nomor 55 ini dipisah kembali, ini digabungkan kembali. Digabungkan atau dipisah bisa. Jadi tidak mengenal lagi rezim pemilu atau rezim pilkada dengan pemilihan seperti ini. Menurut saya sistemnya bisa sama. Direct election. Jadi tidak ada pemilihan secara representatif ya. Si anggota representatif itu memilih kepala daerah atau kepala negara, sudah tidak ada lagi di sini. Dengan pilihan 6 skema seperti ini menurut model dari MK, maka mau tidak mau ya ke depan model pilkada kita bisa dipisah, bisa 3 kali, bisa 2 kali, atau bagaimana, atau 1 kali. Nah, kalau model sekarang nanti terjadi 2024 ya, itu ini sekarang pilkada 2020 ada pilkada gelombang keempat atau gelombang terakhir. Setelah 2024, setelah 2020 ini tidak ada pilkada sampai dengan 2024. 2024 pilkada itu diserentakkan 514 kabupaten kota plus 34 provinsi dalam 1 hari pemungutan suaranya. Dan bisa dibayangkan kesulitannya akan seperti apa. Dan akan disatukan dengan pemilihan umum. Ya. Pemilihan umum disatukan dalam 1 tahun. Jadi misalnya pilkada itu September, pemilihan umumnya April. Anda bisa bayangkan kesulitan penyelenggara seperti apa. Ini baru selesai pemungutan suara, sudah tahapan pilkada sudah dimulai. Pendaftaran pemilih, pembicaraan masalah NPHD atau hibah pilkada itu sudah dimulai. Nah, itulah menimbulkan kerepotan tersendiri. Sehingga MK berpendapat bisa seperti ini. 6 metode dalam melakukan pilkada. Inilah desain ya, desain pemilu kita dan pilkada kita. Yang serentak itu. Serentak itu pada saat pemungutan suaranya. Misalnya sekarang September, kemarin harus 23 September 2020. Karena ada pandemi COVID dipindah menjadi 9 Desember 2020. Hari pemungutan suaranya. Jadi pemungutannya, tahapannya yang diatur, bukan tahapan yang lain.
Apa namanya 1 tahun sebelumnya atau 8 bulan sebelum itu sudah dimulai tahapan, misalnya DPT-nya harus sudah dibicarakan, harus sudah diatur. Nah, itulah PR-PR ya. Jadi pilkada maupun pemilu adalah bukan hasil dari tahapan pemungutan suara saja. Itu ada proses 1 tahun sampai 2 tahun ke belakang. Proses dari pembuatan regulasi, baik dari undang-undang maupun peraturan KPU. Jadi memang ada kerumitan-kerumitan tersendiri ketika mengadakan pemilihan umum dan juga pilkada. Ke depan, desain inilah yang seharusnya bisa dipakai ke depan untuk untuk menyelenggarakan sebuah pemilu dan pilkada. Apakah mau bersamaan atau tidak? Nah, kalau bersamaan, sanggup tidak penyelenggaranya? Atau bagaimana? Atau masyarakatnya sanggup atau tidak? Kalau masyarakat kemungkinan sanggup lah memilih 1 hari. Nah, masalahnya KPPS yang menghitung suaranya itu lebih bermasalah. Apakah kemudian kita harus menganut seperti Australia misalnya, ada namanya preliminary. Jadi 2 minggu sebelum bisa misalnya Ibu Dekan mau ke Papua, padahal 2 minggu nanti mau ada pemungutan suara. Bolehkah dia memilih? Kalau di Australia, ada beberapa negara itu di Australia itu bisa memilih lebih dulu. Di kita apakah bisa diperkenalkan demikian? Menurut saya bisa-bisa saja, sepanjang itu diatur nanti dalam undang-undang. Jadi hal-hal tersebut yang akan menjadi desain ya, dan juga desain pemilu dan juga pilkada kita serentak. 6 model inilah yang kita pakai ke depan. Nanti Pak Dr. Sarif akan menjelaskan lebih lanjut banyak hal tentang bagaimana sistem ketenagaran kita dalam menganut pemilihan umum. Pemilihan umum adalah pintu untuk mendudukkan pemimpin baik dari legislatif dan eksekutif. Dan kewenangan legislatif dan eksekutif menentukan nanti porsi atau kursi yang ada di yudikatif. Jadi jangan dilihat hanya milih presiden, nah itu, tapi lihat nanti dia akan kemana-mana. Dia menentukan siapa nanti KPU, Bawaslu, atau juga nanti ke depan lembaga-lembaga komisi yudisial, kepolisian, dan tentara. Di faktor-faktor itu yang harus dilihat untuk memilih seorang kepala daerah maupun kepala pemerintahan dan anggota legislatif baik dari pusat sampai ke daerah. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah keingintahuan kita bersama Bapak Ibu semua untuk memperdalam tentang pemilihan umum. Apalagi di Fakultas Hukum ya, kami harapkan kita bisa bersama-sama dalam melakukan pengawasan di bidang penegakan hukum pemilu dan penegakan hukum pemilihan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak Rektor, Ibu Dekan, dan juga Pak Sarif, dan juga teman-teman moderator, Pak Abdul Wahid, dan juga teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Diucapkan terima kasih pada narasumber pertama, Bapak Rahmat Bagja, yang telah memaparkan panjang lebar terkait dengan desain model pemilu serentak ke depan ini. Langsung saja lanjut pada narasumber kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sarif SHMH. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, konsentrasi di bidang hukum tata negara. Oleh karena itu, pada Bapak Sarif dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Oke. Selamat
sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan yang saya hormati Kang Bagja, ya saya memanggilnya Kang karena biasa tradisi Sunda inilah yang memaksa saya juga harus memanggil Kang. Ya. Kemudian selamat sore pada segenap moderator dan pada pengunjung webinar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sangat menarik apa yang dipaparkan oleh Kang Bagja, di mana dikatakan hasil dari pemilu ke depan tidak akan ada lagi rejim yang berkenaan dengan pilkada ataupun pemilu. Jadi satu ya, kira-kira kan seperti itu. Maka tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar dan begitu jelas apa yang dipaparkannya. Mungkin kalau bisa saya hanya menyampaikan pointer-pointernya saja, gitu ya. Mungkin pada moderator bisa ditayangkan slide-nya. Halo? Slide-nya. Apakah bisa ditayangkan slide? Oke, ya. Oke, sambil menunggu slide itu ditayangkan, ketika saya dihubungi tentang bicara tema hari ini, yaitu mendesain pilkada dan pemilu di era pandemik ini, saya bertanya, ya. Kemudian saya diminta sebuah foto. Nah ini, ya. Jadi saya akan coba mengungkapkan temanya, yaitu slide pertama. Nah ini temanya, ketika dulu sebelum adanya era pandemi, ada melihat masker itu dianggap tidak rasional, ya, kira-kira begitu. Dan hari ini kita dipaksa bahwa masker itu adalah suatu kejadian atau keharusan yang dianggap tidak rasional. Nah, di era pandemi ini bertepatan dengan wacana pilkada serentak, ya, walaupun sempat ditunda, saya coba maskernya itu saya terapkan di kepala, ya, tidak lagi di mulut. Karena kenapa? Ternyata virus itu bisa menyerang kepala, bukan hanya mulut. Karena di dalam arena pilkada itu sangat riskan sekali karena banyak kontaminasi pemikiran-pemikiran, dan itulah yang terjadi pada hari ini. Maka saya katakan mengapa harus bicara juga tentang pilkada. Next, ya. Next. Nah ini, ketika kita bicara apa harus pilkada, sebetulnya ada dua komponen atau dua ungkapan tentang macam kekuasaan negara. Yang pertama diungkapkan oleh John Locke dan yang kedua oleh Montesquieu, ya. Tapi yang menarik di dalam desain pilkada ke depan, sebetulnya kita agak mengesampingkan peran atau teorinya Montesquieu, ya. Karena kita lihat Montesquieu sendiri, beliau adalah seorang hakim, jadi wajar kita melahirkan sesuatu yang namanya yudikatif yang harus mandiri. Tapi untuk pilkada dan pemilu yang serentak ini kita sebetulnya menggunakan atau lebih condong kita menggunakan konsepnya John Locke, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah ini kira-kira jadi desain awalnya adanya pemilu maupun pilkada itu bisa dilihat dari konsepnya John Locke. Karena untuk yudikatif sendiri, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah ada pemilihan, gitu ya. Walaupun hanya diajukan saja oleh lembaga-lembaga yang ada. Maka konsep pilkada maupun pemilu itu lebih condong pada konsepnya John Locke. Oke, lanjut.
Nah, ini yang menarik tadi dikatakan juga oleh Pak, masalah rejim. Apakah kita akan menyatukan antara rejim pilkada dengan rejim pemilu? Itu kelihatannya di 2024 itu memang akan disatukan, ya, serentak antara pilkada dan pemilu. Nah, tapi kita harus lihat sebetulnya ketika kita bicara otonomi, ya, itu apa sih? Nah, awal sebelum Indonesia merdeka itu ada tiga kriteria yang dibicarakan oleh para pendiri bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Yang pertama yang dibicarakan masalah nama negara. Apa nama negara kita? Itu sudah clear, ya. Pada tanggal 28 itu sudah clear bahwa nama negara kita adalah Indonesia. Kemudian lahir lagi. Kalau negaranya namanya Indonesia, kira-kira bentuk negaranya apa? Kan itu. Ini awal-awal ya, awal melahirkan bagaimana otonomi, kemudian melahirkan pilkada. Panding Padar juga ada yang mengatakan bahwa cocok untuk Indonesia karena wilayah yang terlalu luas, ya, wilayah kepulauan, maka ada yang memilih negaranya sebaiknya bentuknya federal. Namun hasil kesepakatan itu tetap jatuh pada bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Nah ini, jadi begitu luasnya wilayah Indonesia harus tetap ada yang namanya bentuk negara kesatuan. Ini kan menjadi satu problem ya pada saat itu untuk menentukan apa sih negara, kemudian entah sistemnya seperti apa. Nah kemudian yang kedua baru kita membicarakan, yang ketiga maksud saya, kita bicara tentang sistem bentuk pemerintahan. Nah di dalam bentuk pemerintahan inilah ada 3 tawaran pada saat itu sebelum Indonesia merdeka. Ada republik, kerajaan, kemudian kesultanan. Nah, di sini kan kalau kita berkaca pada zaman dulu, seandainya ya dilakukan referendum, saya meyakini bahwa pemerintahan republik itu tidak akan menang. Karena bangsa Indonesia dilahirkan dari kerajaan maupun kesultanan. Nah, ini. Tapi karena negara Indonesia itu dibentuk dibentuknya oleh para aristokrat, maka memilih negaranya itu republik. Nah, jadi di sini terlihat jelas bahwa munculnya otonomi yang melahirkan pilkada itu jelas konsekuensi negara kesatuan yang luas, ya, dan dianutnya bentuk pemerintahan republik atau dikembalikan kepada rakyat. Tapi kalau kita berkaca pada sebetulnya aslinya Indonesia pada tahun 45 atau sebelum tahun 45, kemungkinan besar kalau di referendumkan republik tidak akan menang. Itu konsep saya, karena silakan tadi cek dari beberapa catatan bahwa Indonesia lebih kental dengan kerajaannya, lebih kental dengan kesultanannya. Jadi inilah yang melahirkan konsep otonomi di negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ya. Next. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Tadi ya, konsep John Locke ini coba kita didesainkan pada check and balances dalam pemilu yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Menurut saya ada penundaan pemilu. Nah, ini yang diributkan hari ini adalah tentang lahirnya Perpu, ya. Bukan hanya Perpu nomor 2 tahun 2020 saja yang dipermasalahkan, bahkan Perpu nomor 1 gitu ya. Ini menjadi permasalahan negara Indonesia saat ini. Dan siapa yang salah, menurut saya jangan terlalu menyalahkan siapa yang salah, karena memang di dalam kondisi seperti saat ini memang apapun yang diperbuat kadang menimbulkan saling menyalahkan. Ini tapi kita coba lihat ya dari konsep otonomi daerah dari negara kesatuan, kemudian yang melahirkan pilkada tersebut. Nah, ini berawal dari Perpu. Perpu itu sendiri mengatur bahwa mengatur penundaan pilkada, ya. Jadi bukan membatalkan, tapi menunda pilkada, yaitu pada yang harus dilaksanakan pada 9 Desember 2020 itu pilkadanya ditunda. Nah, nih ya. Jadi ketika pilkada ditunda di tengah-tengah pandemi, ini banyak pertentangan. Nah, next ya. Coba saya akan sajikan. Next.
Nah ini banyak pertentangan karena kenapa? Konsep Indonesia yang begitu ingin menyelenggarakan pilkada di 2020 ya tadi untuk menyatukan, sebetulnya untuk menyatukan agar di 2024 ini pilkada bisa dengan pemilu bisa dilakukan secara serentak. Jadi seolah-olah saya melihat Perpu ini dipaksakan di dalam pilkada harus Desember itu ya. Karena kenapa? Dari pihak KPU sendiri memang siapa yang memutuskan pilkada jadi atau enggak, sebetulnya saya mengharapkan ini ketegasan dari KPU. Tapi ternyata KPU juga mengalami satu kesulitan. Nah ini, next ya. Next. Nah ini, kenapa saya katakan bahwa pilkada 2020 yang akan dilaksanakan ke depan bulan Desember terkesan dipaksakan melalui Perpu, ya saya tidak menyalahkan Perpunya, tapi terkesan ya, karena kita melihat survei yang pernah dilakukan oleh Kompas, ya selama 3 bulan ini Kompas melakukan survei tentang pilkada, yaitu berkaitan dengan waktu yang tepat untuk pilkada. Kompas menawarkan akhir 2020, kemudian pertengahan 2021 dan akhir 2021. Dan alhamdulillah hasil dari survei yang dilakukan oleh Kompas sendiri bahwa pilkada sebaiknya itu ditunda sampai pertengahan 2021. Ini ya. Jadi itu hasil dari Kompas. Kemudian dari LIPI yang baru saja dilakukan surveinya pada tanggal 12 kemarin juga sama ya. LIPI melakukan apakah pilkada serentak ini harus dilaksanakan bulan Desember ya atau pertengahan atau Desember 2021, dan hasilnya juga sama apa yang dilakukan oleh Kompas, yaitu mereka hampir 54% survei yang dilakukan oleh LIPI juga membuktikan bahwa pilkada serentak sebaiknya dilakukan pada pertengahan 2021. Ini hasil survei ya. Makanya tadi terlihat ada pemaksaan terhadap Perpu ya, karena ini juga kelemahan karena kita memang ketika menganut satu sistem pemerintahan presidensil, kedudukan presiden juga tidak bisa kita ragukan bahwa dia sangat kuat sekali. Nah itu 2 survei yang dilakukan oleh Kompas dan LIPI. Nah kita coba bandingkan dengan yang terjadi di Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah coba ya sebelumnya kembali lagi. Gubernur Jawa Tengah, nah ini dia langsung pada tanggal 12 juga mengklarifikasi bahwa dia sudah mengontak beberapa daerah yang akan melakukan pilkada dan ada kesiapan dari daerah-daerah tersebut, itu di Jawa Tengah ya. Nah dari kesiapan tersebut tapi ada beberapa kekurangan, yaitu dana-dana yang berkaitan dengan pandemik, maksudnya dengan penanganan kesehatan. Ini yang diminta juga di Jawa Tengah, walaupun pada kondisi pandemik seperti saat ini, tapi alhamdulillah Jawa Tengah melalui gubernurnya memang sudah menyatakan kesiapan pilkada 2020 yang dilakukan pada tanggal 9 Desember mendatang. Nah kemudian tapi di Jawa Barat ini hal yang berbeda ya. Di Jawa Barat kebetulan di daerah kita Karsidenan Cirebon atau yang sekarang sering dikenal juga wilayah Ciayu Majakuning, salah satu daerahnya Indramayu itu akan melaksanakan pilkada juga pada 9 Desember mendatang. Nah, tapi kejadian di Jawa Barat ini ternyata tahapan pilkada yang dimulai hari ini ya, itu dibarengi juga dengan perpanjangan PSBB. Nah, ini di Jawa Barat ya. Nah, ini kan menjadi satu bukti bahwa adanya Perpu ini kesan bahwa pilkada itu dipaksakan gitu. Menurut saya jangan berpikir bahwa ketika memang harus kita akan menghindari rejim pemilu, rejim pilkada di 2024 itu tidak ada lagi rejim pemilu dan rejim pilkada, sehingga arena Desember ini terkesan ada pemaksaan. Oke ya, next. Ya next. Nah ini, nah juga saya melihat karena lahirnya Perpu ini yang menjadi ujung tombak Kang Bagja yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Ya, ini yang menjadi ujung tombak.
Karena kenapa? Ketika Komisi Pemilihan Umum ini menjadi salah satu penyelenggara dalam pemilu, dia bisa saja memutuskan kalau memang dia tidak sanggup, ya, karena kemarin juga dari KPU menyatakan kalau dana dari pusat siap, maka dia juga siap. Tapi ini memang sedang tarik ulur, mudah-mudahan bisa juga terlaksana sehingga apa yang diharapkan dalam negara kita yaitu menghilangkan rezim pilkada dan pemilu artinya disatukan. Tapi kalau kita lihat dari runtutan sejarahnya tadi, lahirnya pilkada, lahirnya otonomi, juga ternyata dua hal yang berbeda ketika tidak bisa disatukan antara rezim pilkada maupun rezim pemilu. Itu yang saya. Nah, kemudian di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 saya melihat bahwa Bawaslu ini hanya akan menjadi seorang penonton, gitu ya. Penonton, jadi dia coba, ya, Bawaslu kalau saya perhatikan Perpu, isi dari Perpu itu menjadi penonton. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi Bawaslu yang seharusnya berpotensi memberikan kontribusi dalam pengawasan, dia karena adanya Perpu ini, dia real akan menjadi penonton. Yang saya takutkan. Jadi masalah desain pilkada itu untuk pilkada 2024 itu harus juga memperhatikan hasil-hasil survei, bagaimana kesiapan daerah. Nah, jadi jangan terlalu memaksakan bahwa pilkada serentak harus Desember. Nah, ya, jadi itu saja mungkin pembukaan dari saya. Tadi kita akan lanjutkan pada diskusi tanya jawab, ya. Saya serahkan ke moderator kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.